Bab terakhir tentang keseimbangan kimia. Yang sering keluar adalah kita menyatakan persamaan laju. Entah itu persamaannya homogen maupun heterogen. Kalau di contoh soal ini adalah yang heterogen, karena berwujud solid, gas-gas. Yang wujud solid kita tidak masukkan di persamaan laju, persamaan keseimbangan, karena konsentrasinya dianggap selalu tetap atau konstan. Maka yang diperhitungkan cuma SnCl4 dan Cl2. Menyatakannya adalah konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan masing-masing koefisien. Sehingga jawabannya yang C. Ini dibagi ini dipangkatkan masing-masing koefisien. Yang kedua, berhubungan dengan karakteristik K, tetapan keseimbangan, ada A dan B membentuk C, K-nya 4. Sedangkan 2A ditambah D membentuk C, K-nya 8. Bagaimana dengan ini? Nah, cara mengerjakannya sama kayak yang termokimia tadi ya, yang ditanyakan kita tulis sebagai hasil penjumlahan. Maka begini. Kita butuh C, kita butuh D, kita butuh 2B. Nah, untuk C ada di dua pertanyaan, dua persamaan. Berarti kita tinggal dulu. Kita lihat yang D. D itu ada di sini. Butuhnya 1, adanya 1. Berarti nggak berubah. Atau kita lihat yang B-nya dulu juga nggak apa-apa ya. 2C, berarti kita dari persamaan reaksi yang pertama. Karena kita butuh 2B, berarti ini kita kali 2. 2A, 2B, 2C. Tetapi B-nya harus sebelah kanan, maka kita balik. Dibalik. Kalau dibalik, K-nya menjadi sper. Kalau dikalikan 2, berarti dikuadratkan. Maka K yang pertama ini menjadi 1/4 pangkat 2. Itu karakteristik K. Ingat-ingat ya, kalau reaksinya kali 2, K-nya dikuadratkan. Kalau dibalik menjadi sper. Maka yang ini dikali 2 dan dibalik. Jadi 1/4 kuadrat. Sedangkan reaksi yang kedua ini nggak diubah. Terus kita bisa eliminasi. Maka hasilnya adalah 8/16, yaitu setengah. Selanjutnya, yaitu cara menghitung K. Ini mudah. Kalau sudah ada kondisi mula-mula reaksi timbang ini mudah sekali. Tinggal apa? Konsentrasi yang kanan dibagi dengan konsentrasi yang kiri. Yang kanan itu apa? CH4, H2O. Yang kiri adalah CO dan H2O. Untungnya di sini semua fasenya sama, gas. Hingga masuk di perhitungan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang ini. 0,5, 0,05, 0,05. Yang ini 0,15, yang ini 0,15 dipangkatkan 3, karena hidrogen koefisiennya 3. Yang E jawabannya. Nah, yang ini berbeda, karena datanya belum ada, kita wajib menghitung. Mula-mulanya 4 mol. Dalam keseimbangan terdapat 1 mol gas klor. Jadi kita buat ininya dulu. Mula-mulanya 4, terbentuk 1, berarti ini 1. Karena koefisiennya 1. Ini 1, ini 1, ini 1. Perbandingannya sama. 1, 1, 1. Kondisi akhirnya 4 dikurangi 1 ada 3, ini 1 dijumlahkan ya kanan, ini juga dijumlahkan. Terus volumenya juga 1, berarti mudah. K-nya langsung dimasukkan. Konsentrasi CO, konsentrasi Cl2 dibagi CoCl2. Masing-masing koefisiennya 1, jadi enak. Volumenya 1, 1/1, ini juga sama 1/1, yang ini 3 dibagi 1. Maka hasilnya adalah 1/3. Ini berhubungan dengan KP. Kalau KP ada sedikit perbedaan, yaitu sebelum menghitung K-nya harus menghitung tekanan parsialnya. Ada N2, H2, bentuk NH3. Berarti kita buat ininya dulu. Mula-mulanya 0,4, 0,4, terus timbang terdapat 0,2, berarti 0,2. Saat koefisiennya 2, berarti kalau 3, 0,3. Kalau 1, berarti 0,1. Di kondisi akhirnya 0,1, 0,1, 0,2. Kita hitung dulu mol totalnya. Ketemunya 0,4. Terus kita cari masing-masing tekanan parsial. Miliknya NH3. Molnya NH3 dibagi mol total dikali dengan tekanan totalnya. Maka 0,2 dibagi 0,4 dikali 1,2. Ketemunya 0,6. Terus N2 dan H2-nya sama karena molnya sama ya. Ini belum tak ganti. Jadi ini ada N2 0,1 per 0,4 dikali 1,2, ketemunya 0,3. Yang hidrogen juga sama, 0,1 dibagi 0,4 dikali 1,2, ketemunya 0,3. Langsung dimasukkan ke K, NH3 kuadrat, H2-nya pangkat 3, N2-nya pangkat 1. 0,6 pangkat 2
0,3 pangkat 3, 0,3 pangkat 1. Kalau dihitung ketemunya adalah 44,4. Selanjutnya, ini ada hubungan antara KP dan KC. Kalau sudah ada KC sekian, berapa KP-nya? Kita ingat ada persamaan ini. KP itu KC RT pangkat delta N. R tetapan gas, T suhu dalam satuan Kelvin, delta N itu koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Berarti kalau ini produknya ada 1 ditambah 3, 4, yang reaktannya 2, maka 4 dikurangi 2. Masukkan, ini KC-nya, ini tetapan gasnya, ini suhunya dari 27 menjadi 300 Kelvin. 4 dikurangi 2. Maka kalau kita hitung ketemunya adalah 27,23. Selanjutnya mengenai pergeseran kesetimbangan. Kalau pergeseran kesetimbangan ini mudah, asalkan kita paham perubahannya. Konsentrasi gitu ya. Kalau konsentrasi kiri ditambah, gesernya ke kanan. Kalau kanannya ditambah, gesernya ke kiri. Kalau berhubungan dengan entalpi, kita lihat entalpinya. Ini suhu hubungannya. Positif ini untuk yang ke kanan, berarti yang ke kanan berlangsung endotermik, yang ke kiri berlangsung eksotermik. Kalau tekanan dan volume berhubungan dengan molnya, tekanannya diperbesar, volumenya akan kecil, gesernya akan ke mol yang kecil. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk kasus ini kita disuruh memperbesar produk, berarti gesernya ke kanan. Entalpinya positif, berarti suhunya harus dinaikkan, begitu. Karena di sini molnya 1 tambah 1 adalah 2 sama dengan di kanan, maka tekanan dan volume tidak berpengaruh terhadap kesetimbangan. Ingat-ingat ya, kalau koefisien dijumlahkan di kiri sama dengan koefisien yang di kanan, itu tekanan dan suhu tidak akan berpengaruh. Begitu. Misalkan ini, KP sama dengan KC. Kan rumusnya adalah KP sama dengan KC RT delta N. Kalau harus KP sama dengan KC, berarti nilai RT delta N ini harus sama dengan 1. Kapan ini 1? Yaitu saat delta N-nya adalah 0. Nah, begitu. Mana reaksi yang seperti ini? Yaitu saat koefisien kanan sama dengan koefisien kiri. Jawabannya hanyalah yang nomor 4 saja. Ini yang di kanan ada 2, di kiri ada 3. 2 tambah 1. Ini 2, ini 1. Ini 1 tambah 1, ini 3. Ini 1 tambah 1, 2. Dikurangi 2 adalah 0. Nah, jawabannya 4 saja. Nah, ini soal bagus di ujian nasional terdahulu. Ada persamaan reaksi, kemudian ada gambarnya. Terus kita disuruh menentukan gambar partikel jika tekanannya diperbesar. Entalpinya negatif. Molnya berbeda. Ini 2 ditambah 1, 3. Yang kanan adalah 2. Kalau tekanannya diperbesar, berarti volume sistemnya itu akan berkurang. Kalau volumenya berkurang, otomatis partikel yang mampu menempati jumlahnya kecil. Maka geser ke koefisien yang kecil. Berarti geser ke arah kanan. Kalau geser ke kanan, berarti jumlah yang di sebelah kiri akan berkurang. SO2 mula-mulanya 4. Harusnya kurang dari 4 kalau dia geser ke kanan. Yang oksigen mula-mulanya 4. Agar geser ke kanan, berarti jumlahnya dia harus berkurang. Maka jawaban yang paling benar adalah yang E. Begitu. Nah, demikian untuk pembahasan soal-soal PAS kelas 11. Semoga bermanfaat. Jika video ini dirasa cukup membantu, silakan like, komen, subscribe, dan sebagainya. Jika ada pertanyaan, silakan dicatat di menu komentar. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.